Oke, lanjut. Gas ya. Yuk, nomor berikutnya, nomor 3. Oke, nah ini nih. Pangkatnya genap nih. Ada kaitan nggak dengan soal yang nomor 2 tadi? Kalau tadi pangkatnya genap, sorry ganjil. Ini pangkatnya genap 8 tuh. X pangkat 8. Nilainya 1. Y-nya sama dengan 1. Jawabannya apa? Nah, nomor 4, nomor 3. C, A, C. Wih, mantap. C, A, C. Ada yang lain? C, A, C. C, A, C. C, D. Oke, Kak Ica C. Kak Ratiu. Wah. Bacanya sudah Ratiu. Wah, ini Kak Ratiu. Kak Safira C, Amira, Billy C semua. Oke, ada yang D. Nah, Kak Joy C. Adakah jawaban yang lain? Kita tunggu. Barangkali ada yang jawabannya oke, C berarti nilainya sama ya. Oke, kalau C berarti nilainya sama dengan. Ini kan sebenarnya bahasa lainnya adalah sama. Artinya kan kalau dimainkan itu X sama dengan Y. Nah, itu sama jawabannya. X sama dengan Y. Ada yang milih C soal. Kita lihat. Teman-teman jangan sampai terjebak lagi nanti ya. Ketika ketemu nilai X atau apapun itu yang pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil seperti di atas, nanti teman-teman hasil nilainya si X yang dipangkatkan, X itu yang dipangkatkan ya, ngikuti bilangannya. Kalau bilangannya negatif, nah ini pangkat ganjil tuh, nilai X itu pasti negatif. Kenapa? Logikanya akan didapat bahwa kalau X-nya 3 nih, berarti ada negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Kalau diterjemahkan lagi, dibalikin lagi kita prosesnya. Berarti kan ini kalikan itu, wah, negatif 3 kali negatif 3, ketemunya positif 9. Positif 9 dikali negatif 3, ketemunya negatif lagi, negatif 27. Makanya ketika pangkatnya ganjil, dia ngikuti bilangannya. Kalau bilangan hasilnya negatif, berarti X-nya negatif. Kalau bilangannya positif, maka X-nya juga positif. Itu kalau bilangannya pangkat ganjil. Kalau pangkat genap, teman-teman ingat, pangkat genap loginya adalah semua bilangan kalau dipangkatkan genap, hasilnya selalu positif. Oke ya, kalau pangkatnya genap, semua bilangan, baik itu negatif ataupun positif, ya, semua bilangan, kalau pangkatnya genap nih, untuk semua bilangan, hasilnya itu selalu positif. Selalu positif. Oke, kita lihat, X pangkat 8, nilainya 1. Berarti nilai X bisa dua nilai. Betul nggak? Bisa positif 1, bisa negatif 1. Betul? Nah, ini nilai untuk X. Ada dua. Kalau teman-teman balikin lagi, kenapa? Satu. Jadi kalau dibalikin lagi kan plus 1 itu dipangkatkan 8, nanti hasilnya 1. Jadi ada plus 1 kali plus 1 kali plus 1 plus 1 kayak tadi yang di 3 itu. Negatif 3 kali negatif 3 gitu. Nah, sama kayak gitu kalau dijabarkan, hasilnya 1. Negatif 1 pangkatkan 8 itu pun hasilnya positif 1. Negatif 1, negatif 1, negatif 1 sebanyak 8. Kalau kita kaliin ketemunya nanti positif 1 juga. Jadi untuk X pangkat 8 sama dengan 1, kita punya hasil yang sesuai adalah negatif 1 dan positif 1. Ada dua nilai. Sementara Y-nya adalah 1. Itu. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita lihat Y-nya 1, kemudian X-nya 1, maka dari hubungan ini X itu sama dengan Y. Boleh. Oke, berarti jawabannya adalah C. Tapi ada juga ketika X-nya sama dengan min 1. Dari kondisi ini, maka teman-teman akan lihat bahwa X itu nilainya kurang dari Y. Ya nggak? Kurang dari Y. Ada dua jawaban. Berarti hubungannya tidak dapat ditentukan. Itu cara penjabarannya. Oke? Jawabannya gitu. Cara cepatnya nanti, teman-teman, kalau misalnya ketemu bentuk seperti ini, dilihat aja pangkatnya. Setiap teman-teman ketemu suatu nilai di mana X-nya itu atau bilangan apapun itu atau variabel apapun itu yang pangkatnya genap, itu pasti ada dua nilai. Pasti punya dua nilai dan kecenderungannya pasti langsung jawabannya adalah D. Tidak dapat ditentukan karena dia punya nilai positif, punya nilai negatif.
Nah, kenapa tidak dapat ditentukan? Tapi teman-teman juga lihat dari nilai pembandingnya, gitu ya. Dilihat dari nilai pembandingnya. Seperti apa gitu pembandingnya. Kalau ada dua kondisi kayak gini, ada kalanya X sama dengan Y, ada kalanya X lebih kecil dari Y, oh pasti tidak dapat ditentukan. Karena kita tidak bisa memilih nilai X yang mana yang sebenarnya dimaksud. Karena dua-duanya itu benar semua. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Siap. Gitu. Sudah, bisa diterima ya? Nomor tiga aman, Ge? Aman, siap. Oke. Nah, Alhamdulillah. Oke, aman-aman. Lanjut, lanjut ya. Ada pertanyaan sampai nomor tiga? Pokoknya gitu ya, teman-teman. Kalau ketemu pangkat genep, pangkat ganjil, itu pasti tidak dapat ditentukan kalau mereka dibandingkan. Karena ada nilai X yang double. Nah, gitu. Lanjut. Nomor empat. Nomor empat, apakah gerangan? Jawabannya oke, B. Yang lain B. Kak Riti B, Kak Icat B. Siapa lagi? A lebih besar dari 4 dan B-nya adalah sama dengan 5. Lebih besar dari 4 dan sama dengan 5. Oke, siap. Karena lebih besar daripada 4, artinya nilai 4 itu sebenarnya hanya sebagai batas, tapi dia tidak ikut. Gitu ya, tidak ikut. Kalau A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 5, maka A kalikan B itu ketemunya sama dengan 20. 20-nya ikut sama dengan 20. Sementara ini lebih besar dari 4, berarti bisa 4,1, 4,2, dan seterusnya, 4,3, 5, dan seterusnya. 4 itu hanya sebagai batas. Pasti hasilnya nanti ketika digabungkan dengan B, dengan A kalikan B-nya itu, nilainya berapa, pasti akan lebih besar daripada 20. Jadi 20 itu juga sebagai batasnya. Nilainya 20. Gitu. Aman ya? Aman. Siap. Aman, siap. Oke. Berarti gas lagi ya, gas lagi. Ini mungkin cepat malahan ya. Nanti kalau cepat misalnya teman-teman punya pertanyaan, mau ditanyain boleh. Nek nggak bisa aku tak kabur. Nah, oke, nomor 5. Nah, oke, nomor 5. Jika 2x kuadrat min y sama dengan 0, 2x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min y sama dengan 0. Hayo, kira-kira apa jawabannya? Oh masih tanda tanya. Oh gitu. Kak Amira berarti, Kak Amira udah Kak Billy A, Kak Retiu oke, Joy Kak Joy, oke, ada yang lain? Oke. Heeh. Ya, siap. Jawabannya adalah E. Oke, praktis saja. Jawabannya E. Kenapa nggak bisa ditentukan? Kenapa nggak bisa ditentukan gitu ya? Loh kan itu dikuadratkan. Sementara nilainya kenapa nggak lebih kecil yang Y gitu kan? Karena di soal ini coba bentar ya. Kenapa gitu ya? Kalau diterjemahkan kan 2x kuadrat sama dengan Y. Itu Y-nya diuncalkan ke kanan berarti jadi positif. Nolnya langsung. Oke. Seperti itu. Nah, nilai-nilai di sini, X kuadrat itu, ingat pangkatnya genap. Berarti bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi bisa macam-macam tuh. Loh, kalau misalnya kita ambil kan nilai Y pasti nanti akan lebih besar gitu. Nah, misalnya nih ya, misalnya X-nya sama dengan min 1. Berarti hasilnya nanti kan dikalikan 2, berarti nilainya 2. Betul nggak? Dengan kondisi ini, maka kita bisa lihat bahwa X-nya kurang dari Y. Kurang dari Y. Kan selalu X kurang dari Y. Mungkin ada teman-teman yang milih jawaban A. X-nya kurang dari Y. Selalu ada nggak yang A? Oh ya, Kak Bayu A. Ada yang lain? Oh, Kak Billy A juga. Oke, siap. Bentar ya, kenapa kita kita ketemunya jawabannya E. Terus kalau misalnya positif, positif satu sama dengan dua juga kan coach gitu kan? Kan teman-teman kak guys gitu kan? Dengan kondisi ini X-nya satu, Y-nya kan dua karena ada pengali dua selalu di situ. Berarti X-nya kurang dari Y. Loh, kita lihat ketika negatif ini positif, ternyata dua-duanya lebih
kecil nih. Ingat teman-teman, ada satu nilai yang tidak disebutkan di kalimat ini. Jadi di kalimat soal ini, nah ini, seret, itu tidak disebutkan apakah X itu bilangan genap atau bilangan bulat. Sorry, apakah X itu bilangan pecahan atau bilangan bulat? Coba teman-teman ambil ketika misalnya X-nya adalah suatu bilangan pecahan. Misal, karena di situ tidak disebutkan. Jadi nilai X kan bisa berapapun. Bilangan bulat boleh, bilangan pecahan bisa, gitu kan. Coba misalnya kita ambil X-nya sama dengan setengah. Berarti kita punya 2 kali setengah dikuadratkan sama dengan berapa? Kalau setengah kuadrat nilainya seperempat, iya kan? Seperempat nih. Ini dikuadratkan, ketemunya adalah 1/4. Kalikan 2. Berarti nilainya setengah. Dihorek-horek, ya kan? Dapat 2 setengah. Oh, berarti ini Y-nya, X-nya di situ. Dari sini kita kembalikan tuh. Y-nya sama dengan setengah hasilnya. Ketika X-nya sama dengan setengah, Y-nya juga setengah. Nah, dari kondisi ini saja kita bisa ambil kesimpulan X-nya sama dengan Y. Iya nggak? Tadi ketika kita ambil bilangan bulat, X sama Y bilangan bulat semua. Ini menghasilkan X kurang dari. Tapi ketika bilangannya pecahan, ambil satu aja bilangan pecahan asal, ternyata X-nya sama dengan Y. Ada dua hubungan yang berbeda. Ada kalanya sama dengan, ada kalanya lebih kecil. Berarti jawabannya E. Kenapa bisa seperti itu? Karena di soal ini tidak disebutkan X dan Y-nya itu bilangan bulat saja atau semua bilangan bisa masuk. Gitu teman-teman. Aman? Bisa diterima?